Lagi rame banget masalah pembeli mobil bawa kabur mobil, pemilik mobilnya ngejar sampai keseret 5 meter. Pembeli mobil diteriakin maling, ketangkep, dikeroyok warga. Oke, ini saya ceritain kronologinya. Mr. X langsung kirim nomor rekening. Langsung ditransfer oleh si pembeli nih. Ditransferlah 140 juta ke Mr. X. Habis transfer ya sudah, Mr. X langsung menghilang, nomornya diblokir. Nah, sadar nih, ini pembeli, menurut saya ini pembeli sadar nih. Oh, ini saya diblok. Pembeli sadar ini dia diblok kayaknya. Dia langsung bawa mobilnya pergi. Pemilik mobil pas lihat mobilnya dijalanin baru sadar, oh iya, dia kan belum transfer ya, belum ada transfer ke saya. Langsung dikejar. Dikejar, keseret sampai berapa? 5 meter ya? 5 meter, diteriakin maling, akhirnya dikeroyok, akhirnya berakhir di kantor polisi. Lagi rame banget masalah pembeli mobil bawa kabur mobil, pemilik mobilnya ngejar sampai keseret 5 meter. Pembeli mobil diteriakin maling, ketangkep, dikeroyok warga. Berakhir di kantor polisi. Pas di kantor polisi, dua-duanya sama-sama lapor. Pemilik mobil melaporkan bahwa pembeli ini mau bawa kabur mobilnya. Pembeli mobilnya melaporkan pemilik mobil ini melakukan tindak penipuan dan juga pengeroyokan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ya udah pasti, udah jelas, tidak lain tidak bukan adalah penipuan modus segitiga ya, triangle yang sering saya bahas. Saya bahkan sampai bikin gimana sih kronologi dari awal sampai akhir, gimana peran dari penipu, peran dari pembeli, peran dari penjual. Ini ada videonya ya. Di YouTube udah saya posting, di Instagram udah saya posting, di TikTok sudah saya posting, di di Facebook juga sudah ada yang posting, nge-repost malah sampai views-nya jutaan. Terus saya juga posting bahwa penipuan yang sudah pernah terjadi sampai ketipu, Pajero 500 juta, HRV 250 juta ketipu. Ada yang hampir kena tipu, diselamatkan inspektor, kayak mobil Alphard, kemudian mobil Avanza, kemudian ada banyak lagi ya. Ada banyak lagi. Saya juga pernah bikin video tentang mobil penipuan Agia ya. Itu bisa dicegah oleh saya dan juga tim inspektor mobil. Cukup alot kan ya. Jadi pemilik mobil atau yang punya mobil atau penjualnya ini kekeh menyarankan masalah harga dan transaksi ke si penipu. Itu udah sempat juga saya posting, kalian bisa tonton. Itu kurang lebih modus-modus penipuan segitiga. Jadi penipuan ini memang modus lama. Ini saya ceritain kronologi yang terjadi antara pembeli dan penjual yang di kasus viral yang lagi rame sekarang, yang pemilik mobil terseret mobilnya sendiri yang dibawa oleh pembelinya. Ini udah ramai beritanya. Saya nggak dapat informasi dari pembeli, saya juga nggak dapat informasi penjual, tapi saya dapat informasi dari keterangan polisi, terus keterangan-keterangan yang ada di internet atau dilihat dari video, itu saya dapat dari situ. Si pembeli melakukan transfer duit, tapi transfernya ke yang komunikasi di medsos itu. Nah, setelah merasa sudah bayar, lalu dia minta surat-surat dari si pemilik mobil. Ya, surat-surat dikasih, kemudian dia pergi. Beberapa saat kemudian, si pemilik mobil ini sadar, loh, saya belum terima transferan, langsung diteriakkan maling. Tapi karena saya udah sering nemunya kayak gini ya, kurang lebih sama lah modusnya ya. Alurnya juga kurang lebih sama, mirip-mirip. Kita ada video singkat, kita lihat ya. Nah, ini ada, lihat ya, mobilnya keluar dari garasi, terus ada orang yang ngejar, keseret. Itu mobilnya kalau kita lihat tuh ras ya, kurang begitu jelas. Buat Terios yang paling murah aja, itu harga bekas tahun 2018 170 juta ke atas. Sementara ini pembelinya transfernya itu 140 juta. Harganya udah nggak masuk akal ya. Harganya udah jauh banget, udah nggak masuk akal. Oke, ini saya ceritain kronologinya. Jadi ada pemilik mobil mau jual mobil rasnya, dia jual secara online di marketplace. Dia posting tuh, ting. Ini bisa jadi pemilik mobil ngiklanin mobil tersebut harganya 200 juta nih. Kemudian pemilik mobil ini dihubungi oleh Mr. X. Mr. X nanya-nanya nih, ini mobilnya dijual berapa, bisa lihat dokumen-dokumennya, terus pajaknya, pokoknya nanya-nanya lah kayak orang normal beli mobil. Terus tanya juga lokasinya di mana. Setelah Mr. X dapat data mobil itu, terus Mr. X ini ngambil foto-foto mobil tersebut. Foto mobil, deskripsi, itu diambil, diposting ulang di marketplace dengan harga yang lebih murah.
Postingnya berapa? Ya sesuai yang ketipu tadi ya, diposting 140 juta rupiah, diposting dengan mobil yang sama. Pemilik mobil posting harganya 200, Mr. X posting harganya 140 juta rupiah, diposting. Kemudian pembeli ini ngelihat iklan Mr. X. Wih, ada mobil ras murah nih. Harganya cuma 140 juta, dihubungi Mr. X. Ditanyain kan, ini bener nih jual harga 140. Mr. X bilang, bener. Saya lagi butuh dana cepat. Saya sih cepet-cepetan aja, banyak nih yang minat, yang mau beli. Oh iya, saya minat nih mas, saya minat. Oke, kapan saya ini bisa ngecek? Oke, nanti saya kabarin ya kapan bisa ngeceknya. Mr. X langsung menghubungi pemilik mobil. Nanya nih, Pak saya mau ngecek mobil, kira-kira kapan bisanya? Oh, bisa nih di hari Senin tanggal 16 September. Oh, oke. Terus Mr. X bilang ke yang pemilik mobil, Pak nanti yang datang itu orang saya ya, dia ngecekin mobil aja. Dia cuma ngecek mobil aja, tetap yang transfer dari saya ke Bapak. Pokoknya kalau orang saya nanyain harga nggak usah dijawab. Mr. X ngomong gitu. Kemudian Mr. X minta lokasi pemilik mobil, di-share. Akhirnya lokasinya di-share kan ke Mr. X. Oke, nanti jadi fix ya tanggal 16 hari Senin jam 11 pagi. Oke. Kemudian Mr. X menghubungi pembeli yang tadi. Pak, boleh datang buat lihat mobilnya hari Senin tanggal 16 September jam 11 ya, jam 11 pagi. Pembelinya bilang, oh oke, siap. Tapi Mr. X ini bilang ke pembeli bahwa Mr. X nggak bisa nemenin. Nanti di sana ketemu orang saya. Pokoknya kalau masalah harga dan transaksi tetap ke saya. Pembayarannya ke saya. Jangan ke orang yang ditemuin nanti. Ya nanti dia minta komisi. Kalau kayak gitu nanti minta komisi saya kurang lagi. Ya kalau saya kurang mending saya jual ke orang lain. Oh jangan mas ya. Akhirnya pembeli nurut kan. Terus Mr. X ini bilang lokasinya ada di Jakarta. Besok kalau mau jalan kabarin saya. Baru saya kirim lokasinya, tapi alamatnya itu di Jakarta intinya. Terus besok paginya pembeli ngubungin Mr. X. Pak, saya mau jalan nih. Oke, Mr. X ngasih alamat dan Mr. X menghubungi pemilik mobilnya. Pak, ini orang saya udah jalan. Oh, siap. Mr. X juga intens ya menghubungi si pembelinya. Pak, udah nyampe mana? Tolong fotoin. Pak, saya baru nyampe sini, cekrek. Pak, udah nyampe mana? Oh, saya udah nyampe sini nih, cekrek, difotoin. Foto dari pembeli tadi dikirimin lagi ke pemilik mobil oleh si Mr. X. Mr. X bilang ke pemilik mobil, oh udah nyampe sini. Sampai akhirnya pembeli dan pemilik mobil ketemu tuh di rumah. Langsung ngecek kondisi mobilnya, dicek oke, langsung minta dokumen ke pemilik mobil. Pak saya mau lihat dokumennya dong, diliatin dokumennya, oke. Setelah dokumennya oke, si pembeli langsung menghubungi Mr. X. Bahwa bilang dia cocok, mobilnya, dokumen juga oke. Mr. X langsung kirim nomor rekening. Langsung ditransfer oleh si pembeli nih. Ditransferlah 140 juta ke Mr. X. Greter 40 juta. Habis transfer ya sudah, Mr. X langsung menghilang, nomornya diblokir. Nah, sadar nih. Ini pembeli, menurut saya ini pembeli sadar nih. Oh, ini saya diblok. Pembeli sadar ini dia diblok kayaknya. Dia langsung bawa mobilnya pergi. Pemilik mobil pas lihat mobilnya dijalanin baru sadar. Oh iya. Dia kan belum transfer ya, belum ada transfer ke saya. Langsung dikejar. Dikejar, keseret sampai berapa? 5 meter ya, 5 meter. Diteriakin maling, akhirnya dikeroyok, akhirnya berakhir di kantor polisi. Ya saling lapor. Kurang lebih kejadiannya ya kurang lebih seperti itulah kronologi yang terjadi. Jadi Mr. X ini penipunya. Jadi intinya Mr. X ini penipunya. Nggak tahu dia di mana. Mereka komunikasi lewat WhatsApp biasanya ya. Nggak tahu di mana lokasinya. Pembeli jadi korban, penjual juga jadi korban. Banyak yang suka komen, oh ini kasus lama nih. Ya lah modus lama. Tapi yang jadi masalah, ini kenapa sampai sekarang masih banyak yang kena? Ya kan? Masih banyak yang kena. Sampai itu tanggal 17 September loh, 2024. Dan lokasinya di Jakarta. Kenapa masih banyak yang kena? Ya karena banyak yang nggak tahu tentang modus-modus seperti ini. Jadi kalau kalian yang punya mobil, ya harus, kalau ada video tentang penipuan segitiga, kalian coba luangkan waktu sejenak buat lihat seperti apa sih modus-modus yang terjadi. Mungkin pikiran kalian nggak masuk akal lah. Ya kalau mau transaksi ya harusnya lihat unit, lihat BPKB. Masalahnya, kan penipuan segitiga, orangnya udah lihat mobilnya, udah ngecek dokumennya. Tapi tetap ketipu. Ya kan? Ada juga yang komen, ya ini cuma konten doang. Justru ini yang harus digaungkan, ini yang harus di-share ke teman-teman biar pada tahu semua bahwa ada loh penipuan-penipuan seperti ini. Ini kasih tau lah teman-teman kalian, saudara atau siapa atau tetangga yang punya mobil, kasih tahu, oh ini lagi ada modus segitiga loh. Nah, kalau yang belum tahu kan jadi nanti tahu ketika dia mau jual mobil atau beli mobil udah antisipasi. Jadi gimana? Bahwa kasus penipuan segitiga masih ada sampai sekarang. Dan
terjadi korbannya. Udah ada yang transfer juga 140 juta, sampai malah itu pemilik mobil juga jadi korban, sampai luka-luka. Saya udah posting sering banget posting masalah ini, bahwa penipuan. Itu sering terjadi. Kronologi yang dari awal saya bikin, oh begini loh dari awal sampai akhir, gimana sih cara penipu itu bekerja. Gitu. Saya kasih tahu antisipasinya seperti apa. Saya share kejadian-kejadian nyata yang terjadi selama yang ditemuin saat melakukan inspeksi mobil. Itu saya share di YouTube, di TikTok, di Instagram. Cuman memang nggak semua dapat informasi itu ya. Nggak semua orang dapat informasi tersebut. Buat pemilik mobil nih ya, ini saran udah paling ultimate. Kalau udah sampai orangnya datang gitu ya, kalian itu harus siapin kertas, tulisin aja, mobil ini punya saya, Sundoro Edi Pranoto. Itu contohnya kalau mobil saya. Transfer hanya ke rekening Sundoro Edi Pranoto, rekening BCA sekian. Langsung ditaruh depan kaca. Nanti orangnya datang, yang beli datang, lihat dong tulisannya di kaca. Oh ya, mobil milik Sundoro. Dia pasti nanya, oh mobil Pak Sundoro. Ini Bapak Sundoro? Iya. Loh, terus yang saya hubungin ini siapa? Siapa Pak? Ini nomornya ini. Wah, itu juga yang hubungin saya. Dia bilang ke saya, dia yang mau beli. Terus yang beli kaget. Loh, justru dia yang iklan mobil ini. Katanya dia yang punya mobil. Enggak mas, mobilnya punya saya. Pembeli langsung bilang pasti. Harganya berapa mas? Pemilik mobil bilang ya 215. Loh, kok dia jual ke saya 140? Enak aja, nggak ada mas 140. Mana ada? Murah banget, saya juga bisa beli 4. Nah, bisa kayak gitu ya. Itu buat pemilik mobil. Ini buat pemilik mobil lagi, kalau ada yang mau hubungin kalian, terus yang hubungin ngomong, Pak nanti kalau ada yang datang nanya-nanya harga, nggak usah diladenin ya, suruh ke saya aja. Pokoknya nanti saya yang transfer ke Bapak dah. Itu orang yang datang tuh cuma suruhan saya. Pokoknya Bapak jangan kasih dokumen kalau saya belum transfer. Nah itu juga patut waspada. Kadang juga ada yang penipu tuh minta bahwa, Pak ini mobil buat bos saya. Ini saya bilangnya sih ini mobil saya. Bisa nggak Bapak pura-pura ke bos saya nanti yang datang kalau itu mobil saya, biar jadi gitu Pak, biar deal. Saya bilang itu punya saya, jadi bos saya mau harga tinggi, nggak pakai nawar-nawar. Ada juga yang kayak gitu. Kalau buat pembeli sudah pasti kalau harganya nggak masuk akal, murahnya banget nggak masuk akal, kondisi mobilnya oke, nggak ada masalah, dokumen juga oke, nggak ada masalah, udah patut waspada. Terus lihat yang iklan nih, kalau akunnya baru dibikin, ini September nih, kalau akunnya baru dibikin bulan September tahun 2024, kalian patut waspada. Ya itu bisa salah satu penipuan. Terus ini biasanya kalau penipu itu nggak pernah ada di lokasi, pasti bilang ke kalian bahwa, Mas nanti kalau Mas datang ketemunya sama saudara saya ya, di lokasi saudara saya. Mas nggak usah nanya-nanya ke saudara saya. Pokoknya kalau masalah harga dan transaksi mau nego itu semuanya ke saya. Nah itu juga patut waspada. Sebagai pembeli kita juga harus berpikir rasional ya. Jangan terbawa nafsu harga murah karena takut nggak dapat harga murah jadi nurut-nurut aja sama si penipu. Ya beberapa kali juga konsumen berhasil tim inspektor mobil selamatkan. Bukan cuma konsumen dari inspektor mobil, penjualnya pun terselamatkan dan teredukasi. Yang tadinya dia nggak tahu ada kayak gini, setelah mau ditipu, kita kasih keterangan, kita kasih penjelasan bahwa mobil ini dipakai buat penipuan, mereka jadi tahu, mereka jadi ngerti ya. Nah ini ada 2 kejadian juga. Pernah saya posting di YouTube. Ini ada pembeli datang ke lokasi, si pemilik mobil mengarahkan transaksinya ke si penipu. Jadi pembelinya nurut-nurut aja. Oh, udah transfer nih ke si penipu 100 juta. Setelah transfer nomornya diblokir. Akhirnya lapor polisi. Setelah lapor polisi, polisi menyarankan untuk si pemilik mobil ngasih 50% kerugian dari pembeli. Jadi transfernya 100, pemilik mobil disuruh transfer 50 juta ke pembeli. Jadi sama-sama lah ruginya 50-50. Terus ada lagi satu kasus, dia itu udah pernah saya posting di YouTube, cuman udah saya hapus karena si pemilik mobilnya takut dan istrinya tuh trauma karena terancam. Jadi jual mobil Honda City harga 65 juta di marketplace, ada yang nelpon bilang ada yang mau datang. Terus pas sudah datang dicek, habis ngecek tiba-tiba yang orang yang datang itu langsung ngomong ke pemilik mobil, saya udah transfer ya, langsung mau direbut PPKB-nya. Si pemilik mobil kan nggak ngerasa ditransfer ya, pemilik mobil nggak ada transferan ke saya. Langsung ramai di situ teriak. Pak RW datang, lapor RT, dikasih mediasi. Ternyata si pembeli itu transfer ke si penipu 15 juta. Sementara pemilik mobil jualnya 65 juta. Dilaporin ke polisi. Ya pemilik mobil ya nggak terbukti bersalah. Kemudian si pembelinya ini kayak nggak terima. Wah awas lu pasti menipu. Kayak gitu. Pasti kerjasama lu ya, kerjasama. Kurang lebih kayak gitu. Bahkan polisi sampai nyaranin si pemilik mobil untuk menghindar dulu dari rumah. Karena apalagi istrinya sampai trauma ya, sampai teriak-teriak gitu waktu terjadi perebutan dokumen dan mobilnya. Ya kurang lebih seperti itu udah saya post. Kemudian
minta dihapus, karena takutnya si pembeli itu yang tertipu itu malah melakukan hal yang enggak. Jadi pemilik mobil curiga bahwa pembelinya ini sekongkol dengan si penipu. Si pembeli juga curiga bahwa si pemilik mobil sudah sekongkol. Cuman lebih galak pembelinya. Jadi pemilik mobil defense, yang galak pembelinya. Ya, makanya minta dihapus. Akhirnya saya hapus. Kalau yang udah pernah ngalamin, ya tolong dikasih tahu teman-temannya yang punya mobil. Kalau yang belum ngalamin, ya juga sama, tolong dikasih tahu teman-temannya yang punya mobil. Kalau yang udah ngalamin, semoga rezekinya diganti berkali-kali lipat. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam inspeksi.